Hai teman-teman, selamat siang. Annyeonghaseyo, yorobun. Saya ingin menjawab pertanyaan teman kita. Dia bertanya, Mas, apa saja sih proses ke Korea Selatan itu dari awal hingga bekerja, katanya. Rumit nggak gitu? Berapa biayanya, katanya. Nah, kalau biaya sih tergantung lokasi ya. Kalau dari Pulau Sumatera, dari Pulau Kalimantan, dari Pulau Papua itu agak berat lah biayanya. Karena transportasinya kan agak mahal. Nah, kan rata-rata teman kita ini banyak dari Jawa Tengah ya, sama Jawa Timur. Jawa Tengah sama Jawa Timur itu di Korea Selatan sudah 95%. Sisanya baru dari Pulau Sumatera, 5%-nya itu dari Kalimantan. Nah, jadi memang yang ke Korea Selatan itu 95% dari Jawa Tengah dan Jawa Timur ya, teman-teman. Ada dari Jawa Barat juga ya. Proses dari awal ke Korea Selatan itu prosesnya ya. Pertama sekali itu keinginan di diri kita, teman-teman. Keinginan dari diri kita ya, minimal kan kita itu ingin bekerja, mendapatkan uang di Korea Selatan itu. Ada lagi mungkin keinginan kita melihat negeri salju itu kan, negeri ginseng, melihat negeri Hallyu, K-pop, drama Korea. Memang biasanya ada yang suka gitu kan. Saya juga suka tuh drama Korea, lagu-lagu Korea saya sangat suka itu. Kemudian kita pamit ya, pamit dulu. Kalau kita sudah pengen kerja di Korea, pengen cari uang di Korea Selatan, sebaiknya kita pamit dahulu sebelum memutuskan belajar dan mengikuti ujian. Kita pamit pertama sama ibu, kemudian sama orang tua, sama istri, suami, anak, kita pamit. Jika ibu kita tidak mengizinkan untuk kita bekerja di Korea Selatan, mungkin bisa dibujuk atau jangan ya. Sebaiknya tidak kalau ibu kita tidak mengizinkan. Karena restu ibu itu udah nomor satu itu ya, restu ibu itu nomor satu. Kemudian kalau kita sudah direstui orang tua kita, keluarga kita, istri atau suami, kalau sudah direstui, mulailah kita untuk belajar ya. Belajar, bagi yang mau daftar di LPK boleh, lebih bagus ya kalau daftar di LPK. Nanti kan ada pemandu, pembina. Kalau yang mandiri, perbanyak nonton YouTube ya. YouTube senior kan banyak tuh yang kayak Matahari Korea, kayak orang-orang Indramayu itu kan banyak YouTuber yang sudah lama gitu kan, yang sip. Simak, pembelajarannya banyak itu, ada dibahas semua. Dan juga banyak-banyak teman. Jadi 1000 teman lebih bagus ya, semakin banyak teman. Pokoknya cari teman banyak-banyak gitu, untuk nanya-nanya, saling tukar pikiran gitu kan. Terus kita belajar Hangul awalnya ya, belajar Hangul, belajar membaca. Yang mandiri juga awalnya belajar Hangul, belajar membaca. Kemudian hafalan ya, hafalan kosakata itu harus banyak ya. Minimal kalau sebelum ujian itu kita udah menguasai betul dari 6000 kosakata, minimal kita udah 4000-an menghafal kosakata, sudah hafal. Terus kosakata tambahan, misalnya ada 2000 kosakata baru tambahan, minimal kita 1000 sudah hafal. Jadi setidaknya ketemu kalimat kita sudah hafal sebagian ya, tinggal sambung-sambung aja kan ya. Alhamdulillah sebaiknya kalau hafal semua ya, itu keinginan kita. Nanti di LPK biasanya ada belajar pemantapan. Itu kan belajar pemantapan itu artinya mengukur diri kita kan, udah siap apa belum kita ujian. Kita ikuti dan jangan curang hati. Kita harus
kita harus belajar dengan baik. Jangan pernah kita berharap nilai di LPK besar gitu demi tenar gitu kan. Pokoknya ya belajar di LPK itu kalau saat dites sama songsenglimnya kita harus nggak boleh curang kita ya, nggak boleh kita harus berharap lebih nilai dari teman-teman, karena itu kan diukur. Kalau memang kita belum layak, kita akan diajar dan dibina lagi ya, diajari dengan baik lagi apa kekurangan dari diri kita ini, dari segi mana ya, dari reading apa listening atau dari penyusunan gitu kan, dari reading gitu. Nah nanti belajar tes skill juga, belajar tes skill. Tes skill ini menyusun pin, banyak dia itu, menyusun ring, menyusun baut, menyusun simpul tali, macam-macam ya, tergantung apa yang diadakan pada saat ujian. Jadi biasanya LPK itu mengajari ya, menjelaskan, dicoba kita itu. Nah, nanti kalau kita sudah siap mengikuti ujian, kalau kita sudah siap, di pemantapan kita sudah bagus, nilai kita udah 90-an ke 90-an terus ya, nilai kita udah tinggi, berarti kita sudah siap mengikuti ujian bahasa Korea atau ujian EPS topik. Nanti kalau kita sudah siap semua, udah siap semua tadi kan, belajar tadi sudah matang, maka kita mengikuti daftar online ya pada saat pembukaan pendaftaran. Biasanya berlangsung selama seminggu atau 2 minggu ya daftar online itu akan diumumkan oleh ini pihak BP2MI di linknya. Biasanya link itu tersebar, semua LPK itu biasanya saling memberitahu ya. Pokoknya itu bukan sebuah rahasia, biasanya memang diinformasikan ya. Nah, apalagi kalau kita ingin kerja ke Korea, pasti kita mikirnya kan ya bagaimanapun apapun informasinya kita pasti cari ya. Bukan informasi inti saja, semua tentang itu kita pasti cari, pasti ya. Nah, kemudian sudah daftar online, kita ditujukan untuk verifikasi dokumen itu ke pihak BP2MI, verifikasi dokumen. Kemudian kita mendapatkan jadwal ujian ya, gelombang kapan gitu gelombangnya, lalu kita mengikuti ujian. Nah, nanti lulus ujiannya kita ada ujian tes skill ya, yang tadi kata saya yang jelaskan tadi. Nah, terus kalau kita ada nasib kan lulus ya teman-teman. Nah, kalau kita lulus, kita disuruh untuk medical check up ya, MCU. Biasanya medical ini tidak asal semua rumah sakit ya di Indonesia. Ada rumah sakit yang direkomendasikan oleh pihak HRD Korea Selatan ya. Ada rekomendasinya. Biasanya ya kalau di Jakarta itu kayak Bakti Asi, Medical Port Center. Nah, banyak ya. Pokoknya rumah sakitnya itu ada yang direkomendasikan. Nanti di daerah Jawa Tengah ada juga rumah sakitnya, kan beda-beda tuh. Nah, setelah medical kita harus sending data ya. Sending data ini kalau bahasa Indonesia kita itu lamaran ya, mengirim lamaran kita ini melamar kerja di negeri Korea Selatan. Nah, kita siapkan dokumen yang saya jelaskan kemarin dokumennya ya. Nah, kita siapkan dokumen, nanti dokumennya sudah lengkap, kita sending ya, sending nanti ada akunnya. Kita pribadi itu sudah punya akun sendiri ya kalau sudah lulus ujian itu. Nah, kita masukkan dokumen kita, scanan kita itu di akun sending kita ya. Nah, nanti kalau kita sudah sending data lamaran, nah kita di approve ya, disetujui gitu ya. Disetujui, kemudian kita dapat SLC atau surat kontrak kerja ya, kontrak kerja antara pekerja sama pemberi kerja, pemilik perusahaan, sajang NIM ya. Nah, dapat kontrak, dapat SLC itu, kemudian kita medical lagi. Nah, medical, kita mengikuti medical lagi, lalu langsung prelim gitu ya. Itu medical untuk prelim maksud saya. Tadi kan medicalnya ini.
Jadi medical prelim nih. Nah, kemudian mengikuti prelim, kita mengikuti prelim atau OPP. Jadi pada saat prelim kita sebenarnya itu kan untuk pembekalan kita sendiri kan, disiplin gitu kan, terus tata krama kita gitu, kebudayaan. Pokoknya kita di sana itu dididik ya, dilatih gitu ya, supaya kita itu berintegritas, disiplin, berkomitmen, konsisten. Nah, terus kita diajari bekal-bekal saat di luar ya. Seperti misalnya ilmu ibaratnya mengelola keuangan ya, uh, anti radikal ya, karena di luar itu banyak pengaruh-pengaruh yang negatif. Jadi sebelum berangkat kita dinasehati ya. Kemudian setelah prelim kita pulang sebentar menunggu aprop visa, terbitnya visa ya. Setelah kita mendapatkan visa, kita disuruh medical lagi untuk terbang. Nah, medical untuk terbang, kemudian pelepasan ya, lalu kita terbang ke Korea dan tiba di Korea Selatan. Nah, saat tiba di Korea Selatan, sebelum bekerja kita di medical satu kali lagi. Apa tujuannya? Ya supaya kita ini bahwa kalau bekerja di Korea Selatan itu awalnya kita sehat. Nah, saat kita selesai kerja juga nanti kita di medical lagi. Karena apa? Ya pihak mereka bertanggung jawab. Kalau kita tiba sehat, kita pulang mesti sehat. Nah, begitu ya. Mereka sangat bertanggung jawab. Nah, beginilah teman-teman penyampaian saya untuk berbagi pengalaman ya tentang EPS Topik CPMI Korea Selatan ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pokoknya saya selalu ingin berbagi dengan teman-teman kita. Saya sangat bangga karena mereka sangat bersemangat ya mencari informasi, mencari teman, sangat bersemangat. Seperti saya dulu juga saya sangat bersemangat bertanya-tanya. Alhamdulillah ya teman-teman CPMI lainnya saling membantu, bertukar pikiran, saling mendukung. Apalagi teman-teman kita PMI di Korea Selatan saling membantu ya, padahal beda suku. Nah, saya kan dari Sumatera nih, saya dari Bengkulu, suku Palembang ya, Melayu. Nah, mereka dari Indramayu, dari Cilacap, mereka sama ratakan ya, kita ini NKRI. Mereka membantu, menjelaskan, rela habis waktu, pokoknya demi menjawab pertanyaan saya itu. Pokoknya teman-teman PMI Korea Selatan yang bekerja di Korea Selatan sangat baik. Orangnya sangat baik, rela meluangkan waktu menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Annyeonghaseyo. Ya Rabbung. Assalamualaikum.